Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raditullah, NIM saya 1994455. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai formulasi dan uji sediaan fil ekstrak rimpang temu. Nah, kelompok saya sendiri terdiri dari saya sendiri Muhammad Raditullah, kemudian ada Nelly Agustina, kemudian ada Rida Rana Hanifah, kemudian ada Nur Hayati Masyuri dan Nusafira Serenadia Paramita. Kemudian tujuan praktikum pada kali ini yaitu agar mahasiswa mengetahui bagaimana proses pembuatan sediaan pil dan memahami evaluasi sediaan pil. Selanjutnya, dasar teori. Temu kunci adalah sejenis rempah-rempah rimpangan yang dipakai sebagai bambu dalam masakan Asia Tenggara. Bentuk temu kunci agak berbeda dengan temu-temuan lainnya karena tumbuhannya agak vertikal ke bawah. Rimpang temu kunci berkhasiat mengatasi gangguan pencernaan. Di daunnya diketahui memiliki efek anti racun. Temu kunci juga memiliki banyak khasiat, diantaranya sebagai carminativa, memperbaiki gangguan pencernaan, mengurangi kembung, mengurangi batuk, penambahan nafsu makan, kemudian menyembuhkan sariawan, pemicu keluarnya air susu ibu, ASI, dan merangsang keluarnya air seni atau diuretikum. Juga berkhasiat analgetikum. Rimpang temu kunci sendiri mengandung minyak atsiri, amilum, damar, dan minyak atsiri juga bisa didapatkan dari boysenbergin. Diketahui bahwa minyak atsiri dan dari rimpang temu kunci efektif sebagai antimikroba. Selain itu, temu kunci juga memiliki efek sebagai antioksidan dan anti kanker. Ekstrak rimpang temu kunci juga dapat diperoleh dengan metode Solek Hesi. Ini dapat digunakan untuk bahan yang tahan terhadap pemanasan dan penyari. Yang digunakan adalah cairan penyari yang murni. Untuk bahan yang tahan terhadap panas dan sampel yang digunakan untuk Solek Hesi adalah sampel yang kering. Kemudian untuk formula. Formula yang pertama, nama bahannya yaitu ekstrak temu kunci, formulanya 1100 mg, fungsinya zat aktif. Kemudian serbuk temu kunci 1100 mg, fungsinya sebagai pengisi, dan sukus laquirine 1100 mg juga, fungsinya sebagai pengikat. Air, gliserin, dan talkum, formulanya sebagai pembasah dan penabur. Pada analisa preformulasi, air gliserin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusafira Serenadia Paramita dari kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa preformulasi dan alat bahan yang digunakan. Analisa preformulasi yang pertama adalah sukus Leucicuiritae. Struktur kimianya C2H7NOH. Karakteristik: batang berbentuk silinder atau bongkah besar, licin agak mengkilap, warna hitam, coklat tua atau serbuk warna coklat, bau khas lemah, rasa manis khas. Bobot molekul 151,16 gram per mol. Kelarutan: zat larut dalam etanol tidak kurang dari 75%. Penggunaan sebagai preaksi untuk dilihat interaksi obat dengan glycerilis guaiacolas. Yang kedua adalah gliserin. Struktur kimia C3H8O3. Karakteristik: tidak berwarna, tidak berbau, viskos, cairan yang higroskopis, memiliki rasa yang manis, kurang lebih 0,6 kali manisnya dari sukrosa. Bobot molekul 92,09 gram per mol. Stabilitas kimia pada suhu 20 derajat Celcius, gliserin sebaiknya di tempat yang sejuk dan kering. Kelarutan: gliserin praktis tidak larut dengan benzen, kloroform, dan minyak. Larut dengan etanol 95%, metanol, dan air. Penggunaan: digunakan pada berbagai formulasi sediaan farmasetika. Pada formulasi farmasetika sediaan topikal dan kosmetik, gliserin utamanya digunakan sebagai humektan dan pelembut. Rentang gliserin yang digunakan sebagai humektan sebesar kurang dari sama dengan 30%. Yang ketiga adalah talkum. Struktur kimianya Mg3Si4O10OH2.
Karakteristik serbuk hablur sangat halus, putih atau putih kelabu, berkilat, mudah melekat pada kulit dan bebas dari butiran. Informasi terapeutik bentuk sediaan yang dibutuhkan adalah serbuk. Stabilitas kimianya stabil dengan pemanasan pada 160 derajat Celcius selama tidak kurang dari 1 jam. Kelarutan praktis tidak larut dengan larutan asam dan alkalis, pelarut organik dan air. Wadah penyimpanan dalam wadah tertutup baik, khasiat zat tambahan anti-adherens. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu cawan porselen, toples kaca, batang pengaduk, corong saringan, mortir dan stemper, pilen plank, pilen roller, oven, waterbed, alat pencetak pil, alat uji disolusi, timbangan analitik, sudip, dan rotary evaporator. Dan untuk bahan yang digunakan, yang pertama adalah ekstrak temu kunci, serbuk temu kunci, gliserin, pulp sukus, gom arab, etanol 96, aluminium foil, dan kertas saring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Rana Hanifah akan menjelaskan tentang cara kerja. Pertama, dilakukan ekstraksi dengan metode maserasi. Digunakan sampel yaitu serbuk temu kunci 250 mg dan pelarut etanol 96% dengan perbandingan 1:6 sebanyak 150 ml. Kemudian disirkulasi sebanyak 5 kali sampai mendapat filtrat. Lalu dipekatkan filtrat dan jadilah ekstrak. Kemudian dilakukan pembuatan sediaan pil dengan ditimbang masing-masing ekstrak temu kunci yaitu 1100 mg, kemudian serbuk temu kunci 1100 mg, sukus liquiritae 1100 mg, gom arab 205 mg, gliserin secukupnya dan talkum secukupnya. Kemudian dicampurkan bahan yang sudah ditimbang yaitu ekstrak temu kunci dengan sukus liquiritae, gom arab dan serbuk temu kunci. Lalu ditambahkan gliserin sedikit demi sedikit, gerus hingga homogen, hingga diperoleh massa pil yang baik. Digulung adonan pil yang membentuk silinder pada alat pilen plank, kemudian diberi talkum, dibentuk, selanjutnya dipotong. Dibuatkan pil yang sudah dipotong pada pilen roller sehingga diperoleh massa yang diinginkan sebanyak 25 pil. Selanjutnya dilakukan uji evaluasi sediaan pil. Uji disolusi sediaan pil dilakukan dengan cara dimasukkan satu pil pada masing-masing tabung dari keranjang, dimasukkan cakram pada tiap tabung dan alat dijalankan. Kemudian digunakan air sebagai medium dengan suhu 37 derajat Celcius, kecuali dinyatakan lain menggunakan cairan yang tercantum pada masing-masing monografi. Pada akhir batas, diangkat keranjang dan diamati semua pil. Semua pil harus hancur sempurna. Bila satu atau dua pil tidak hancur sempurna, ulangi pengujian dengan 12 pil lainnya. Tidak kurang 16 pil dari 18 pil harus hancur sempurna. Kemudian uji keseragaman bobot dengan cara ditimbang satu per satu pil sebanyak 20 pil dan dihitung bobot rata-ratanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Agustina. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu hasil. Untuk tabel 1, formulasi sediaan pil ekstrak temu kunci atau Boysenbergia rotunda L. Nama bahan ekstrak temu kunci. Formula 1100 mg fungsi zat aktif. Serbuk temu kunci formula 1100 mg fungsi pengisi. Sukus liquiritae formula 1100 mg fungsi pengikat. Air gliserin formula kuantum statis fungsi pembasah. Talkum formula kuantum statis fungsi penabur. Tabel 2 hasil uji keseragaman bobot. Untuk nomor 1 berat pil 0,132, yang kedua 0,136 mg, yang ketiga 0,139 mg, yang keempat 0,126 mg, yang kelima 0,129 mg, yang keenam 0,131 mg, yang ketujuh 0,154 mg, yang ke-8 0,127 mg, yang ke-9 0,132 mg, yang ke-10 0,127 mg, yang ke-11 0,136 mg, yang ke-12 0,124 mg,
yang ke-13 0,136 mg, yang ke-14 0,137 mg, yang ke-15 0,133 mg, yang ke-16 0,108 mg, yang ke-17 0,134 mg, yang ke-18 0,135 mg, yang ke-19 0,131 mg, 20 0,137 mg. Batas atas 10% atau 18 pil 0,132 ditambah 10% sama dengan 0,145 mg. 0,132% dikurang 10% sama dengan 0,119 mg. Ranknya 0,119 kurang 0,145. Batas bawah 20% atau 2 pil 0,132 ditambah 20% sama dengan 0,158 mg. 0,132 dikurang 20% sama dengan 0,106 mg. Rank 0,106 dikurang 0,158. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurhayati Masyuri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu saya akan membahas ekstraksi. Serbuk Simplicia rimpang temu kunci Boensenbergia pandurata L sebanyak 250 gram diekstraksi dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol 70% dengan perbandingan 1:6 sebanyak 1,5 liter selama 3 hari dengan pengadukan kontinu. Filtrat kemudian disaring dan diuapkan di atas water bath sampai terbentuk ekstrak kental pada gambar 1. Bisa dilihat pada gambar 1. Selanjutnya yaitu hasil pemakatan diperoleh ekstrak kental berwarna coklat sebanyak 15,82 gram, sedangkan rendemen yang diperoleh dari perhitungan rendemen dibandingkan dengan jumlah Simplicia yang digunakan adalah sebesar 6.328%. Pada metode ekstraksi dengan maserasi dipilih karena merupakan cara ekstraksi yang paling sederhana, yaitu dengan melarutkan serbuk Simplicia dengan bahan pengekstraksi. Suhu ekstraksi yang terbaik dilakukan pada kisaran suhu 20 derajat sampai 80 derajat, tetapi suhu yang digunakan harus di bawah titik didih pelarut yang digunakan. Setiawati 2007. Selanjutnya yaitu pembuatan sediaan. Berdasarkan pil yang telah dibuat sebanyak 25 pil dengan bobot masing-masing pil 150 mg. Pil ekstrak temu kunci Boensenbergia pandurata L berkhasiat utama membantu meningkatkan nafsu makan karena mengandung senyawa pinostrobin dan membantu mengatasi BAB tidak lancar. Menurut Anif 2010, dibuat masa pil dengan mencampur ekstrak temu kunci Boensenbergia pandurata L, zat pengisi serbuk temu kunci dan zat pengikat sukus L, digerus sampai halus, kemudian campuran serbuk ditetesi dengan zat pembasah gliserin. Gliserin dapat mencegah pil pada penyimpanan tidak terlalu mengeras karena gliserin tidak mudah menguap. Tetapi pemberian gliserin kebanyakan agar pil tidak menjadi lembek. Selanjutnya yaitu menurut Anif 2010. Setelah terbentuk masa pil, dibuat batang dengan cara digulung-gulungkan dan dipotong dengan pisau pemotong yang ada pada alat papan pil. Pil yang belum bulat itu digelindingkan pada papan pembulat pil supaya bulat. Untuk mencegah masa pil melekat pada alat, maka papan ditaburi dengan talkum. Selanjutnya yaitu uji evaluasi sediaan pil. Yang pertama, uji keseragaman pada bobot. Hasil uji keseragaman bobot menunjukkan bahwa pil memenuhi persyaratan yang ditentukan Farmakope Indonesia, yaitu tidak lebih dari 2 pil yang masing-masing bobotnya menyimpang dari
dari bobot rata-rata yang telah ditetapkan kolom B, lebih besar dari 20% dan tidak ada satupun pil yang bobotnya menyimpang dari bobot rata-rata yang ditetapkan kolom A, lebih besar dari 10%. Bobot rata-rata pil yang diperoleh yaitu 132 mg. Selanjutnya yaitu pada uji waktu hancur. Peralatan uji waktu hancur terdiri dari rak keranjang yang mempunyai 6 lubang yang terletak vertikal di atas ayakan mesh nomor 10. Pada selama percobaan, tablet diletakkan pada tiap lubang keranjang. Kemudian keranjang tersebut bergerak naik turun dalam larutan transparan dengan kecepatan 29-32 putaran per menit. Adapun interval waktu hancur adalah 5-30 menit. Menurut Sousa 2008. Selanjutnya yaitu berdasarkan uji waktu hancur yang telah dilakukan tidak memenuhi syarat karena waktu hancur yang diperoleh pada uji disolusi ini yaitu 30 menit. Hasil ini tidak sesuai dengan literatur yang menyatakan bahwa memenuhi waktu hancur seperti tertera pada kompresi yaitu dalam air 36-38 derajat selama 15 menit untuk pil tidak bersalut dan 60 menit untuk pil yang bersalut. Menurut Pharmacope Indonesia edisi 3. Selanjutnya yaitu hal ini dikarenakan adanya hubungan antara kekerasan dan waktu hancur pil di mana semakin keras suatu pil maka waktu hancurnya akan semakin lama. Faktor lainnya yaitu yang mempengaruhi waktu hancur adalah bahan tambahan yang digunakan. Pada pil ekstrak temu kunci ini, sukus yang digunakan sebagai zat pengikat terlalu banyak, sehingga waktu untuk melarut lama. Dapat disimpulkan bahwa yang pertama yaitu sediaan pil ekstrak temu kunci Boenzenbergia pandurata L ini berkhasiat membantu meningkatkan nafsu makan dan membantu mengatasi BAB tidak lancar. Yang kedua yaitu rendemen ekstrak Boenzenbergia pandurata L yang diperoleh sebanyak 6.328%. Yang ketiga yaitu uji evaluasi sediaan pil memenuhi syarat keseragaman bobot dan tidak memenuhi syarat uji disolusi karena waktu hancur yang diperlukan selama 30 menit. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.